Umat Allah yang terkasih, selamat pagi. Santo Athanasius yang gereja peringati hari ini mempertahankan dan mengajarkan kebenaran iman, yaitu tentang kealahan Yesus Kristus. Bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus adalah sebuah tantangan dalam kehidupan beriman kita saat ini. Yesus memurnikan iman kita dengan bertanya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Marilah kita semakin meyakini bahwa perkataan atau sabda Yesus adalah roh dan hidup yang kekal bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam diri Yesus kami mengimani bahwa sabda telah menjadi manusia. Dialah sabda hidup yang kekal dan sungguh hadir di tengah-tengah kami. Kami ingin terus berpegang teguh pada perkataannya yang menghidupkan kami. Dialah Putramu, Tuhan kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Lalu, bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah
Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, kemarin kita sudah memasuki bulan Maria. Peristiwa apakah yang pernah menggoncang iman Anda begitu hebat? Sakit? Kematian? Doa yang belum terkabul? Atau kegagalan dalam bisnis Anda? Kitab suci mencatat beberapa kali perkataan Yesus yang membuat orang yang ingin mengikutinya mundur dengan pasti. Kepada orang muda yang kaya yang bertanya dan ingin memiliki hidup yang kekal, Yesus berkata, "Jikalau kamu hendak sempurna, jualah apa yang kamu miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin." Pergilah pemuda itu sambil bersedih. Hari ini, Injil Yohanes yang kita dengarkan menginformasikan iman banyak murid terguncang dan mengundurkan diri karena perkataan pengajaran Yesus tentang roti hidup. Bagaimana mungkin Yesus memberikan dagingnya sebagai makanan dan darahnya sebagai minuman? Ajaran apakah ini? Saudara dan saudari yang terkasih, dalam peristiwa inkarnasi, kita mengimani bahwa Sang Sabda menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Dalam peristiwa pengandungan Yesus, bukankah Maria mengandung dari Roh Kudus? Yesuslah sabda atau perkataan Allah yang hidup. Tidak bisakah Dia yang telah masuk ke dalam kedagingan kini memberikan dagingnya kepada kita? Banyak bagian dari kehidupan beriman ini belum kita pahami dan kita dalami dengan sungguh-sungguh. Maka mungkin itu yang menggoncangkan iman Anda. Saya berasumsi dan menduga peristiwa COVID sekarang ini bisa menggoncangkan iman Anda.
Kita bukannya ragu bahwa Yesus yang memberikan dagingnya itu atau darahnya itu kepada kita, tetapi kita sulit dan tidak bisa menyambut pemberian dirinya. Itulah yang menggoncangkan dan mempengaruhi iman kita saat ini. Iman Anda kering karena tidak dapat merayakan Ekaristi dan menyambut tubuh Kristus. Benarkah? Bertahanlah dalam situasi badai ini, sebab di depan kita langit cerah, terang benderang telah terbentang. Bersama Bunda Maria, umat beriman diundang untuk merenungkan perkataan Yesus. Duduklah bersama sebagai keluarga untuk mendengarkan perkataan sabda Yesus yang adalah roh dan hidup bagi kita. Tuhan Yesus, perkataanmu adalah hidup dan kebenaran. Kami sungguh mengimani Engkau dan percaya pada perkataanmu yang menghidupkan. Kami ingin bertahan untuk mengikutimu, sebab Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang kami imani sepanjang hidup kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang ingin hidup dan mengikuti perkataan dan sabda Yesus, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.